Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtarudin. Saya dari kelas 4D Pendidikan Agama Islam, Program Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Baik, di sini saya akan menjawab seluruh pertanyaan terkait tentang ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan. Demokratisasi pendidikan agama Islam berarti setiap siswa mendapatkan akses setara ke pembelajaran terhadap pendidikan agama Islam, kesempatan adil untuk belajar dan berpartisipasi aktif. Nah, bagaimana cara penerapannya? Yang pertama adalah menggunakan berbagai metode belajar seperti visual, audiovisual, diskusi, sumber belajar beragam yang tidak hanya merujuk kepada buku dan menciptakan suasana kelas yang menghargai perbedaan. Siswa didorong untuk bertanya serta menganalisis dan mengerjakan proyek kolaboratif. Nah, adapun tantangan di era digital ini, yang pertama ada hoax agama. Banyak informasi yang salah di internet dan butuh literasi digital. Selanjutnya ada kesenjangan digital. Tidak semua akses internet atau perangkat itu harus menggunakannya. Selanjutnya ada ketergantungan teknologi. Nah, bisa mengurangi interaksi langsung yang penting untuk pendidikan karakter. Selanjutnya ada etika digital, di mana perilaku yang tidak etis di dunia maya, misalnya cyberbullying dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penggeseran otoritas, siswa lebih percaya internet kepada guru. Nah, karena mungkin internet yang sudah menyebar, akhirnya siswa itu lebih percaya kepada internet, lebih percaya kepada media-media sosial dibanding ke gurunya. Ibnu Khaldun memandang pendidikan itu bertahap, bahwasannya pendidikan itu harus memulai dari nol. Nah, melatih akal atau intelektual dan membentuk adab atau karakter atau yang sering kita sebut dengan moral. Nah, ini juga sangat cocok dengan kurikulum Merdeka yang fokus pada pengembangan profil atau profil pelajar Pancasila. Nah, sintetis, di mana akal kurikulum Merdeka latih nalar kritis dan kreativitas seperti proyek, diskusi sejalan dengan pendidikan Ibnu Khaldun. Selanjutnya ada adab, profil pelajar Pancasila, akhlak mulia, gotong royong sesuai dengan adab Ibnu Khaldun. Bertahap. Nah, kurikulum Merdeka punya fase belajar seperti tahapan ilmu menurut Ibnu Khaldun. Nah, bagaimana aplikasi pendidikan agama Islam di sekolah menengah pertama atau SMP, di mana ada proyek adab dan peduli lingkungan. Siswa belajar adab agama Islam seperti Al-Quran, hadis, lalu analisis masalah lingkungan, dan terakhir membuat proyek nyata, misal kampanye kebersihan sekolah digabungkan dengan akal dan adab. Nah, selanjutnya ada dipersiasi, materi disesuaikan kemampuan siswa, integrasi akhlak. Selanjutnya ada setiap topik pendidikan agama Islam selalu dikaitkan dengan pembentukan akhlak. Selanjutnya ada nalar kritis, banyak pertanyaan pancingan, maka Kiai Ahmad Dahlan beserta delegasi moral, integritas agama dan sains. Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan integrasi ilmu agama dan sains atau ilmu umum untuk membentuk pribadi utuh yang beradab dan berakhlakul karimah. Adapun relevasi atasi dekadensi moral, yang pertama ada pondasi moral kuat, di mana agama memberi nilai etika, sains, kembangan nalar, dan gabungan keduanya bentuk pribadi cerdas dan berkarakter. Yang kedua ada hindari materialisme, di mana ilmu yang terintegrasi menunjukkan kebesaran Tuhan di balik sains, lawan materialisme. Selanjutnya ada solusi masalah nyata, menggunakan ilmu agama dan sains untuk mengatasi masalah seperti etika digital, lingkungan. Selanjutnya ada desain pembelajaran pendidikan agama Islam integratif,
di mana temanya adalah membangun kesadaran lingkungan berbasis ajaran agama Islam dan prinsip ekologi. Nah, model proyeknya itu interdisipliner pendidikan agama Islam. Langkahnya kajian dasar seperti pelajari konsep penjaga alam dari Al-Quran dan hadis, dan ekosistem atau pencemaran dari ilmu pendidikan alam. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Siswa mencari masalah lingkungan seperti memilah sampah, analisis dari sudut pandang agama dan sains. Selanjutnya ada rancangan solusi. Nah, buat solusi yang menggabungkan nilai Islam dan prinsip ilmiah seperti Jumat bersih berbasis sedekah sampah. Selanjutnya ada implementasi dan refleksi. Jalankan proyek lalu refleksikan bagaimana agama dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat menekankan akhlak dalam pendidikannya, khususnya tawadu atau yang sering kita sebut dengan rendah hati. Tawadu antara murid kepada guru. Ilmu tanpa akhlak itu sia-sia, dan keberkahan ilmu datang dari adab kepada seorang guru. Nah, bagaimana pengembangan karakter siswa pendidikan agama Islam yang telah dicontohkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu akhlak prioritas. Tujuan utama pendidikan agama Islam bukan cuma transfer ilmu saja, tetapi pembentukan akhlak mulia atau akhlakul karimah. Selanjutnya ada tawadu kunci ilmu. Sikap hormat pada guru membuka pintu pemahaman dan keberkahan ilmu. Yang selanjutnya ada guru teladan. Guru adalah cerminan akhlak yang diajarkan sangat mempengaruhi siswa. Yang keempat ada atasi krisis keteladanan guru era modern. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama ada guru beri teladan. Nah, guru harus konsisten antara perkataan dan perbuatan dan tunjukkan profesionalismenya. Yang kedua ada bangun budaya tawadu. Jelaskan pentingnya tawadu kepada siswa. Biasakan adab Islami seperti sopan dan mendengarkan. Selanjutnya ada fokus karakter holistik. Nah, pendidikan agama Islam bukan cuma nilai, akan tetapi pembentukan pribadi. Penilaian juga meliputi akhlak, adab siswa. Ahmad Hasan menekankan pemurnian ajaran Islam melalui pendidikan yang kuat, yang dimana pendidikan itu berbasis Al-Quran dan Al-Hadis, jauh dari bid'ah atau kata khurafat. Nah, adapun konteks kurikulum pendidikan agama Islam menurutnya adalah kurikulum akan sangat fokus pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama, akidah yang murni atau akidah tauhid dan fikih berdasarkan dalilnya. Nah, adapun konservatisme atau reformisme. Nah, menurut saya pemikiran ini lebih condong ke reformisme meskipun terlihat konservatif. Nah, adapun argumen reformisme adalah pemberantasan bid'ah. Upaya mengubah praktik yang dianggap menyimpang adalah reformasi. Selanjutnya ada kembali ke sumber asli. Ini tidak bisa jadi tindakan revolusioner jika tradisi sudah jauh dari ajaran asli. Selanjutnya ada rasionalitas. Nah, mendorong umat berpikir kritis berdasarkan dalil, bukan taklid yang buta. Selanjutnya ada pembaharuan pemikiran, mendorong ijtihad dalam koridor nas. Selanjutnya ada terkesan konservatif. Nah, menolak tradisi yang tidak ada dasar nasnya. Nah, ini adalah reformisme yang bertujuan untuk membersihkan dan mengembalikan ajaran agama Islam pada orisinalitasnya sehingga memicu pembaruan dalam pendidikan agama Islam. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi, pilar filsafat pendidikan agama Islam dan visi misi pendidikan agama Islam. Nah, adapun 3 pilar filsafat yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada ontologi, di mana hakikat keberadaan berpusat pada tauhid atau Allah Subhanahu wa taala yang esa sebagai manusia sebagai khalifahnya. Ada epistemologi, cara mendapatkan pengetahuan sumber wahyu, Al-Qur'an atau hadis, akal dan indera.
Ada aksiologi di mana nilai dan tujuan hidup bersumber dari wahyu dan tujuannya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan berakhlakul mulia. Nah, ada sintesis hubungan. Nah, ontologi sebagai pondasi. Keyakinan tauhid menentukan bagaimana kita mencari pengetahuan dan nilai. Nah, epistemologi caranya adalah dengan wahyu, dengan akal dan indera kita memahami hakikat dan menentukan nilai. Ada aksiologi tujuan di mana pengetahuan yang didapat harus digunakan untuk mencapai tujuan hidup yang baik yang sesuai dengan nilai ajaran-ajaran agama Islam. Ada landasan visi misi program studi pendidikan agama Islam. Nah, adapun visinya yaitu mencetak lulusan beriman atau ontologi, berilmu epistemologi dan berakhlak mulia aksiologi untuk kemaslahatan umat. Nah, adapun misinya yang pertama ontologi yaitu menanamkan akidah kokoh pemahaman manusia sebagai khalifah. Epistemologi yaitu membekali atau berbekal kemampuan tafsir Al-Quran atau hadis, berpikir kritis dan mendorong penelitian Islami. Nah, adapun aksiologinya yaitu tanamkan akhlak serta dorong aplikasi ilmu untuk masyarakat dan tumbuhkan toleransi dan keadilan. Set Naqib Al-Atos mengajukan bahwasanya takdib sebagai inti pendidikan Islam, pembinaan adab moralitas yang menanamkan kebenaran tentang adanya Tuhan, tentang adanya manusia, alam, sehingga membentuk individu yang berilmu dan beradab. Nah, adapun evaluasi antara takdib dan tujuan pendidikan nasional. Nah, adapun persamaan daripada keduanya yaitu menekankan kepada akhlak dan keduanya juga menekankan kepada moral, pengembangan individu utuh dan keimanan. Nah, adapun perbedaan atau keterbatasan tujuan nasional. Nah, perbedaannya ada kedalaman filosofis. Nah, ta'dib itu lebih mendalam, berakar pada world view tauhid. Nah, adapun integrasi ilmunya, ta'dib juga mengintegrasikan semua ilmu dalam kerangka adab. Nah, adapun tujuan nasional dan sering dipisahkan agama dan umum. Seperti ada orientasi kebenaran. Ta'dib fokusnya kepada kebenaran mutlak. Tujuannya nasional lebih fungsional. Nah, adapun kritis makna. Ta'dib respon atau kritis makna ilmu karena sekularisasi. Ta'dib juga lebih komprehensif, mengisi kekosongan filosofi dalam tujuan pendidikan nasional. Nah, adapun penerapan dalam RPP Pendidikan Agama Islam yaitu tujuan pembelajarannya adalah fokus pada adab, bukan hanya pemahaman kognitif. Nah, contohnya siswa mampu menjelaskan jujur dan menerapkannya dengan sadar. Nah, adapun materinya yaitu kaitkan setiap materi pendidikan agama Islam dengan pembentukan adab. Nah, contohnya apa? Misal sholat sebagai pembentuk pribadi beradab. Nah, atau ajarkan tata cara dan hikmahnya dalam membentuk akhlak. Nah, adapun gimana sih bagaimana metodenya? Banyak pembahasan tentang adab seperti salam, sopan terhadap guru, teladan terhadap guru, diskusi dan refleksi tentang adab. Nah, adapun penilaiannya seperti harus penilaian dengan komprehensif, menilai kognitif, efektif dan praktik adab seperti siswa menunjukkan sikap yang hormat, sikap yang tajam terhadap guru di sekolah maupun kepada orang tua. Ismail Roji Al-Faruqi, beliau mengusulkan islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu dengan mengintegrasikan ilmu modern dengan nilai-nilai Islam agar bermanfaat bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Nah, adapun model pembelajaran interdisipliner SMA atau madrasah aliyah yaitu dengan tema etika konsumsi dan keadilan sosial dalam perspektif Islam dan ekonomi modern. Nah, adapun tujuannya yaitu siswa agar memahami konsep konsumsi Islam, halal, riba, zakat dan ekonomi modern seperti kemiskinan, inflasi, lalu mengimplementasikan masalah dan merumuskan solusi gabungannya. Nah, adapun modelnya seperti buat proyek kolaboratif yang berbasis masalah.
Nah, ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi masalah. Guru pendidikan agama Islam kenalkan konsep konsumsi Islam, atau guru ekonomi atau sosiologi paparkan data ekonominya. Siswa mengidentifikasi masalah nyata, misalnya pemborosan makanan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kajian lintas disiplin, di mana siswa harus meriset masalah dari Al-Quran atau hadis dan data atau teori ekonomi atau sosiologi. Nah, guru juga harus memfasilitasi hubungan keduanya. Selanjutnya ada rancang solusi. Buat solusi gabungan, misal seperti kampanye les mes berdasarkan hadis dan data Putwas. Selanjutnya ada presentasi dan refleksikan. Nah, presentasikan proyek lalu refleksikan bagaimana gabungan ilmu Islam dan sosial membantu menemukan solusi nyata. Model ini membuat pendidikan agama Islam lebih relevan dan aplikatif untuk masalah dunia nyata sesuai semangat Islamisasi ilmu pengetahuan oleh Al-Faruqi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.